Alhamdulillah kesehatan. Alhamdulillah kita Allah memberikan satu anugerah yang luar biasa. Kita masuk kembali ke tahun baru 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tahun ini dan juga keselamatan dan kesehatan. Ada slide-nya nggak, Mas Janu ya? Saya soalnya pakai tab. Nah, pembahasan kita kali ini atau diskusi kita terkait dengan gerak, waktu, dan perjalanan dalam puisi-puisi Maulana Jalaluddin Rumi. Gerak dan waktu ini adalah satu konsep yang mungkin banyak filosof, sufi, dan para pemikir yang membahasnya dan tetap saja sebenarnya menjadi satu misteri. Meskipun satu sisi dalam real life kita, kehidupan nyata kita itu kita tidak bisa terpisahkan dari soal ruang dan waktu dan juga soal gerak. Jadi di sini saya memulai dengan filosofi bahwa sebenarnya kita ini seperti kereta kehidupan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita naik kereta, kita beli tiket, kemudian ketika naik kereta, masing-masing orang ini memiliki tujuannya sendiri-sendiri kan. Di mana dia naik, kemudian di mana dia berakhir. Di kereta itu kita menemukan teman seperjalanan, ada yang datang, kemudian ada yang pergi, dan seterusnya. Itu filosofi sebagai satu bentuk kereta kehidupan. Jadi kita seolah-olah sedang berada dalam satu kereta, dan di kereta inilah kita menemukan banyak hal peristiwa, tapi diawali dengan naik dan kemudian diakhiri dengan turun sebagai satu bentuk tujuan. Nah, cuma persoalannya di slide selanjutnya kita bertanya sebenarnya apa yang disebut dengan waktu. Karena waktu itu sebenarnya seperti apa sih kita menggambarkan waktu itu. Makanya di slide selanjutnya ada pertanyaan, apa sebenarnya perbedaan antara zaman dan waktu? Ini ada masa, kemudian ada yang kita sebut dengan waktu. Dari mana kita mendapatkan satu gagasan tentang zaman dan waktu tadi? Karena itu adalah satu pembicaraan keseharian yang selalu kita ungkapkan, tapi ketika kita masuk ke dalamnya, itu mungkin masih menjadi misteri untuk kita. Sehingga di slide selanjutnya ketika ada pertanyaan, sekarang jam berapa itu kan? Jadi kita selalu menunjukkan waktu itu dengan jam. Jadi kalau kita menyebut waktu, benak kita langsung teringat detik, menit, jam, lalu kemudian nanti dikaitkan dengan bulan dan seterusnya, tahun, sehingga sampai kepada yang disebut dengan masa. Cuma pertanyaannya, apakah dia sesuatu yang nyata di realitas eksternal atau dia hanya sesuatu abstraksi alam mental kita yang disebut dengan waktu tadi? Nah, para filosof mengatakan sebenarnya jam ini atau yang kita sebut waktu itu adalah salah satu permainan mental kita. Ini di slide selanjutnya. Bahwa jam itu adalah salah satu dari permainan dari gagasan mental kita. Kitalah sebenarnya yang mengkreat waktu tadi. Nah, dari mana kita mengkreat waktu? Itu dari satu perjalanan. Misalnya kalau saya berjalan dari Jakarta ke Bandung, nah di situ kita akan menghitung waktu. Jadi dari Jakarta ke Bandung bisa ditempuh 2 jam, 3 jam, tergantung kecepatan yang kita, kendaraan yang kita kendarai. Nah, di situ akan muncul relasinya dengan waktu. Makanya para filosof meyakini bahwa yang real itu sebenarnya bukan waktu, yang real itu sebenarnya perjalanan. Tapi karena benak kita lebih dekat dengan waktu, karena ada jam ya, ada jam sehingga
kita selalu mengidentikan waktu itu dengan persoalan jarum jam. Dari detik, menit, jam, lalu kemudian, dan seterusnya. Nah, tapi misalnya kalau kita bertanya lebih jauh, kalau kita lebih jauh, misalnya tadi kita janjian jam 8, kan? Jam 8. Kapan sih kapan saya sebut jam 8 teng itu kapan? Misalnya jam 8.00. Nah, yang disebut jam 8.00 itu kapan? Kan? Kapan? Nah, ternyata kita tidak pernah berada tepat di jam 8 teng itu. Kenapa? Karena yang disebut waktu itu dia selalu berada di antara sebelum dan setelah. Jadi antara masa lalu dengan masa depan. Makanya para filosof mengilustrasikan waktu itu seperti kita menarik satu garis di air atau di kolam ya. Kalau kita menggaris satu titik di kolam itu, kita menggaris, garisnya itu tidak ada. Masa lalu dan masa depan itu sirna. Yang ada itu hanya titik sekarang itu. Titik sekarang itu. Dan titik sekarang itu nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi. Nah, berdasarkan ini, sebenarnya waktu itu memang kreat alam mental kita. Dia permainan mental kita. Dia adalah satu gagasan mental kita agar supaya kehidupan ini berjalan harmoni dan kita bisa mengaturnya dengan baik. Sehingga kita mengatakan, saya kalau tidur jam begini, bangun jam begini, masuk kantor jam begini, pulang jam begini. Terus kita mengaturnya sesuai dengan waktu tadi. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berada di tepat waktu tadi. Karena waktu saya mengatakan jam 8 itu sudah berlalu. Kan? Jam 8 itu sudah berlalu. Kita hampir-hampir tidak pernah berada pas di teng tadi jam 8 itu, kita tidak pernah. Karena ketika saya mengatakan jam 8 teng itu sudah berlalu. Kan? Jadi kalau misalnya saya 8 teng itu sudah berlalu. Karena dia udah sirna gitu kan. Makanya para filosof mengatakan itu seperti kita menarik satu garis di air atau di kolam. Jadi saya ambil lidi misalnya, kemudian saya tarik satu garis itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu yang sekarang ini, yang pas, yang titik itulah sekarang itu. Dan itu tidak pernah kita benar-benar berada di titik itu. Nah, sehingga para filosof mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah satu permainan alam mental kita. Kita tidak pernah berada tepat yang kita sebut dengan waktu tadi. Sehingga filosofinya kembali kepada dimensi yang disebut dengan perjalanan tadi. Perjalanan. Nah, berdasarkan tadi pemahaman itu di slide selanjutnya, oleh karena itu, untuk memahami waktu, kita harus beralih dari pemain menjadi penonton, kira-kira begitu. Dari pemain menjadi penonton. Maksudnya begini, kalau kita sudah paham bahwa itu adalah satu kreasi mental kita untuk mengurus kehidupan ini, untuk bagaimana kehidupan ini berjalan secara baik dan harmoni, baik secara harmoni, bahwa waktu itu ada waktu jam begini, dan seterusnya. Nah, makanya untuk kita tidak larut dalam kreasi mental kita, sesekali waktu kita harus menjadi penonton. Kita keluar dari waktu tadi dan kemudian melihat apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak pernah melakukan itu, kita selalu menjadi pemain dalam realitas waktu dan tidak pernah menjadi penonton. Itu yang terjadi. Beberapa orang tahu-tahu dia bilang begini, oh ternyata setahun lagi saya pensiun ya. Oh sebentar lagi, oh ternyata begini ya. Kalau dia menghitung waktu, oh ternyata umur saya sudah begini ya. Jadi kenapa? Karena kita selalu diasumsikan dengan waktu secara eksternal, waktu secara fisik, waktu yang kita kreat sendiri. Nah, karena kita tidak pernah sesekali keluar dari apa yang kita buat sendiri, sehingga selalu ada pertanyaan seperti itu. Kita selalu tidak sadar
bahwa yang kita sebut dengan waktu itu tidak lebih dari yang itu adalah semuanya adalah perjalanan. Dari perjalanan itulah menghasilkan waktu. Makanya setiap kita ulang tahun, Mas Janu baru-baru saja ulang tahun. Mas Janu selamat ulang tahun. Kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun, sebenarnya yang kita sebut ulang tahun itu tidak lebih dari perputaran perputaran bumi mengelilingi matahari, kan? Sehingga sekarang 2020, masuk 2021, itu kan tidak lebih dari perputaran itu kan yang disebut dengan gerak tadi. Tapi sebenarnya itu adalah di luar dari realitas diri kita tadi. Nah, makanya kata para filosof dan sufi, untuk kita benar-benar memahami waktu tadi, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi penonton dari ruang dan waktu tadi. Nah, dari sini kita masuk ke slide selanjutnya dalam gagasan sofistik. Jalan batin adalah jalan dalam membebaskan diri dari alam mental. Jadi jalan batin adalah jalan dalam membebaskan diri dari alam mental. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk mengarungi perjalanan ruhania, maka seluruh gagasan kita adalah gagasan fisikal, gagasan mind, mental, gagasan yang kita kreasi oleh mind kita sendiri. Padahal kalau kita mengarungi perjalanan batin, kita sadar bahwa ternyata apa yang kita sebut waktu di luar itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama untuk mengatur kehidupan kita. Misalnya begini, misalnya dalam pelatihan-pelatihan, misalnya meditasi atau zikir dan seterusnya, itu kan kadang dalam latihan itu kita tidak diberitahu ya berapa waktu kita lakukan meditasi. Nah, kemudian setelah meditasi peserta ditanya, kira-kira menurut kalian itu meditasi sudah berapa lama? Itu banyak mengatakan setengah jam, 1 jam, dan seterusnya, padahal itu tidak lebih dari 10 menit atau 15 menit. Jadi ternyata ada sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa membebaskan diri dari apa yang kita sebut dengan kretadis, ilusi. Ilusi, waktu itu adalah suatu ilusi yang kita create sendiri. Cuma karena dia benar-benar nyata, karena dia mengatur seluruh kehidupan kita, masuk kantor diatur, itu kan jam begini, jam ini, sehingga dia benar-benar suatu yang nyata, tanpa pernah kita sadari bahwa itu sebenarnya ilusi. Sesuatu yang kita create diri kita sendiri untuk mengatur harmonisasi kehidupan kita. Itu adalah kesepakatan bersama untuk bagaimana antara satu komunitas dengan komunitas lain, manusia dengan manusia lain, itu bisa terjalin satu bentuk kehidupan. Nah, di slide selanjutnya, dari sini kita masuk ke beberapa puisi-puisi Maulana Rumi. Misalnya bagaimana kita bebas dari persepsi. Ini kata Maulana, kemarilah agar kita saling tahu kadar masing-masing, hingga kita tak perlu saling memandang. Seringkali ketika kita bertemu, yang kita lihat itu adalah tidak lebih dari ruang luar, dimensi fisik, bentuk. Tapi kita jarang untuk kemudian masuk ke realitas batin, dan kemudian realitas batin itu kita bisa melihat hakikat yang tidak sekedar yang ada di luar ini. Nah, dalam kata lain, bagaimana kita menjadi penonton dari waktu tadi? Kita tidak menjadi pemain dari waktu, tapi kita penonton untuk bebas dari waktu ilusi. Salah satu jalannya adalah kita harus membebaskan diri kita dari persepsi, dari pengetahuan kita, ma'rifat kita, gagasan kita, ideologi kita, dan seterusnya. Ketika kita bisa bebas itu, kita bisa mengalami yang disebut dengan melampaui ruang dan waktu. Nah, di slide selanjutnya, meskipun waktu hanya imajinasi kita semata, namun hampir semua pengalaman kita berada dalam ruang dan waktu. Itu tadi, karena saking dekatnya waktu itu dengan diri kita, sehingga kita melihatnya dia adalah sebagai sesuatu yang benar-benar nyata. Nah, pada slide selanjutnya, pengalaman sejati adalah suatu pengalaman melampaui ruang dan waktu, yakni pengalaman atas eksistensi.
Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita mengalami suatu realitas, dan realitas itu adalah realitas eksistensi. Apa realitas eksistensi itu? Seperti yang Rumi tadi jelaskan, suatu realitas yang tidak lagi dibayang-bayangi oleh imajinasi, persepsi, pengetahuan, ideologi, dan seterusnya. Kita benar-benar genuine pada saat itu. Nah, itu disebut dengan kita mengalami suatu pengalaman yang disebut dengan pengalaman eksistensial. Nah, ketika kita mengalami di situ, mengalami hal itu adalah satu pengalaman sejati. Kita benar-benar melakukan satu perjalanan dari diri ke dalam diri, di mana kita akan menemukan satu hakikat yang terbentang, hakikat diri kita. Terbentang dari masa lalu dan masa depan. Karena semuanya itu disebut sebagai bentangan eksistensi. Bentangan eksistensi. Tapi bentangan eksistensi ini kita tidak akan temukan di luar, yang fisikal, yang ilusi, yang imajinasi, yang khayal yang kita buat sendiri. Tapi bentangan eksistensi ini adalah terjadi di batin. Nah, bentangan eksistensi itulah yang merupakan bagian dari hakikat yang melampaui ruang dan waktu. Nah, jalan spiritual, slide selanjutnya, jalan spiritual adalah jalan melampaui ruang dan waktu. Ini pesan dari para sufi dan seterusnya. Tanpa kita melakukan itu, kita selalu terjebak dengan permainan eksternal tadi. Makanya orang yang tidak terbiasa dengan perjalanan ruhania, dia akan terbawa oleh pengalaman eksternal. Semuanya pengalaman eksternal. Sehingga seluruh cita-citanya, ininya semuanya adalah eksternal. Nah, kemudian slide selanjutnya, maksud dari tanpa waktu adalah mental kita secara perlahan-lahan tidak dipengaruhi oleh rasa, baik itu nikmat atau derita, pengetahuan, keyakinan-keyakinan, serta konsep-konsep paradoks. Benak kita benar-benar kosong dari semua itu. Memang tidak mudah, tapi kalau saya yakin di circle ini, kita semua pernah mengalami ini ya, satu pengalaman yang melampaui ruang dan waktu, di mana seluruh gagasan pengalaman yang terjadi dalam diri tidak lagi mempengaruhi diri kita. Itu disebut dengan pengalaman tanpa waktu. Nah, makanya slide selanjutnya, ini salah satu interpretasi dari apa yang Rumi jelaskan, bahwa seni mengetahui itu adalah kita tahu apa yang kita nafikan, kan? Itulah seni mengetahui untuk sampai kepada masuk di pengalaman batin tadi. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita nafikan, ya mungkin kita menafikan sesuatu, tapi lagi-lagi kita terjebak kepada dimensi luar saja. Kita tidak mengalami apa yang disebut sebagai pengalaman sejati, sebagai sesuatu yang melampaui ruang dan waktu. Nah, ini yang sering kita dengar di slide selanjutnya, kitab 1:133. Sufi itu anak waktu, wahai kawan, tak ada kata esok dalam syarat suluk, dalam perjalanan ruhania. Anak waktu ini adalah disebut dengan pesalik. Jadi pesalik itu karena dia berjalan melalui perjalanan ruhania. Perjalanan ruhania itu tidak lagi terjebak oleh masa lalu dan masa depan yang terkait dengan waktu tadi. Tapi dia senantiasa berada di anak waktu, yang seperti garis yang kita garis di kolam renang tadi, dengan satu penggaris atau lidi, dia disebut setiap titik itulah anak waktu. Jadi dia tidak lagi terbebani oleh masa lalu dan masa depan. Semuanya sirna. Masa lalu dan masa depan itu sirna, yang ada itu adalah titik itu sendiri, yang kita garis di atas air. Dia tidak pernah membentuk satu garis. Meskipun kita menggaris, garis itu tidak pernah ada, yang adalah titik tadi, di mana titik ini sebenarnya juga tidak pernah kita benar-benar berada di titik itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam batin itu, yang ada adalah satu bentangan eksistensi. Di bentangan eksistensi itulah disebut dengan satu bentuk pengalaman sejati. Nah, ini disebut dengan anak waktu, sampai kepada suatu saat, kata Rumi, ketika dia pengendali waktu disebut dengan bapak waktu. Makanya dalam Rumi, kenapa ada disebut anak waktu? Karena ada bapak waktu. Pesalik awal itu anak waktu, ketika dia sampai kepada puncak perjalanan, dia disebut dengan bapak waktu. Bapak waktu itu dia justru pengendali waktu, dia mengkreat masa.
Nah, ini yang terjadi di para sufi yang karomah-karomah, tahu-tahu dia di sini, tahu-tahu dia di situ, tahu-tahu dia bisa berada di secara bersamaan karena dia sudah menjadi bawa waktu, bukan lagi anak waktu. Nah, cuma pesalik awal-awal dia disebut anak waktu. Nah, ketika sampai kepada puncak, dialah bapak waktu, dia pengendali dari waktu, dia mengkeret realitas waktu itu tadi. Nah, kenapa? Karena dia adalah bentangan eksistensi yang ada di alam batin. Di slide selanjutnya, Ghazal 462, nah akan berakhir kemanakah kebaruan itu, akan sirna kemanakah masa lalu itu, karena di balik pandangan ini ada alam yang tak terbatas. Lagi-lagi itu terkait dengan bentangan eksistensi. Di bentangan eksistensi itulah ada alam yang tak terbatas. Jadi wujud yang tak terbatas, yang kita sebut sebagai kanal eksistensi, disitulah sebenarnya sebagai pengalaman yang sejati. Oke, di slide selanjutnya, nah ini yang sering saya posting ketika memasuki tahun baru. Setiap jiwa senantiasa baru, dunia dan kita tak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Usia bagai arus, baru dan senantiasa baru, senantiasa berlangsung di dalam tubuh. Karena hakikat manusia adalah kebergantungan, di hakikat diri kita tidak lain adalah kebergantungan secara eksistensi, makanya tidak ada yang kita miliki kecuali senantiasa meminta, karena hakikat manusia itu adalah disebut wujud fakir. Dalam ayat Al-Quran jelaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Fakir menuju Tuhan itu maksudnya hakikat diri kita itu tidak lebih dari kefakiran eksistensi. Makanya setiap saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat manusia meminta kepada Tuhan. Jadi yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa-apa saja di langit dan bumi, yas'aluhu. Senantiasa meminta kepada Tuhan. Makanya jawaban Tuhan, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat dia mencipta. Nah, karena setiap saat dia mencipta, sebenarnya kita ini senantiasa berada dalam kebaruan. Makanya kata Rumi, tidak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Karena kita terus-menerus terkait dengan tajalli ilahi ilahi itulah yang senantiasa membarukan kita. Dan di Ghazal selanjutnya, Ghazal 1674, nah kita dari atas dan akan beranjak ke atas. Kita dari samudra dan akan kembali ke samudra. Kita bukan dari sini dan dari situ, kita berawal dari tak bertempat dan kembali ke tak bertempat. Tak ada Tuhan, selalu berada dalam kecuali Tuhan. Ini tafsir dari La ilaha illallah. Ini Ghazal ini untuk menegaskan apa yang kita bincangkan sebelumnya, bahwa ya hakikat kita adalah suatu hakikat bentangan yang mengarungi dua perjalanan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, busur turun dan kemudian busur naik. Kita berasal dari sana, kemudian kembali lagi ke sana, karena kita awalnya tak bertempat, nah kita pun akan kembali ke tak bertempat. Di slide selanjutnya, nah sebagaimanalah kita pun beranjak ke illah. Kau katakan inna ilaihi rajiun. Agar kau paham, kita sedang beranjak kemana. Ini salah satu tafsir la ilaha illallah. Jadi sebagaimana la, tidak maksudnya, kita pun beranjak ke ilah. Artinya ini dua makom perjalanan manusia. Pertama adalah makom la, menafikan segala sesuatunya, hingga sampai ke makom illah. Makom pengecualian, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide selanjutnya, di kitab 2 bait 3326, jiwa tak lain kecuali berita dalam goncangan. Semakin tergoncang, semakin bertambah berita dari jiwanya. Itu sebabnya mereka sujud pada Adam. Jika Adam jiwa Adam lebih luas dari keberadaannya. Nah, lagi-lagi Rumi berbicara tentang bentangan eksistensi yang ada pada alam ruh. Karena kita terkait dengan hakikat yang tak terbatas, maka hakikat jiwa kita juga seperti bentangan eksistensi yang tak terbatas tadi. Nah,
karena kita tidak melihat bentangan eksistensi kita dari awal sampai akhir, makanya kita seolah tidak pernah tergoncang. Nah, kecuali kita masuk ke dalam pengalaman sejati yang dikatakan Rumi tadi, satu bentangan eksistensi. Nah, di situ kita akan merasakan senantiasa dalam goncangan, karena kita akan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa bertajalli di dalam diri kita. Makanya semakin bertambah berita dari jiwanya, itu sebabnya mereka sujud pada Adam. Jiwa Adam lebih luas dari keberadaannya sebagai wadah dari hakikat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam adalah tajalli Tuhan yang paling sempurna. Oke, ini di slide selanjutnya terkait dengan tafsir ya, satu tafsir. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Inilah satu tafsiran bahwa di sini menarik karena wal asri, demi masa. Sehingga pertanyaannya, kenapa Tuhan bersumpah atas nama masa? Apakah masa itu adalah sesuatu yang di luar Tuhan atau tidak gitu? Karena kalau dia sesuatu yang di luar Tuhan, misalnya ciptaan, kenapa Tuhan bersumpah atas sesuatu di luar dirinya? Nah, ternyata dalam satu hadis, masa itu disebut dengan ad-dahr. Dan ad-dahr itu atau masa itu salah satu dari nama Tuhan. Makanya demi masa itu, wal asri, demi masa itu, sebenarnya Tuhan tidak bersumpah di luar dari dirinya, ternyata masa atau ad-dahr itu tidak lain dari nama Tuhan itu sendiri. Makanya wal asri, demi masa, maksudnya Tuhan bersumpah atas nama dirinya. Atas nama dirinya. Nah, kemudian ditegaskan lagi, wal asri, innal insana lafi khusr, bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi inna itu disebut takkid dalam bahasa Arab, itu penegasan.